Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah salat Isya, insyaallah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Rasa syukur kita yang tak terhingga, Allah berikan kita keistiqomahan menikmati ibadah kita. Tidak ada lagi nikmat yang terindah dalam hidup kita kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi nikmat yang akan menghadirkan nikmat selanjutnya, nikmat abadi, kecuali nikmat beribadah. Banyak orang yang bersyukur, sujud syukur malahan ketika dapat nikmat dunia. Tapi Masya Allah, jangan sekali di antara kita ketika istiqamah ke masjid sujud syukur, ya. Ketika dia istiqamah untuk melakukan kebaikan dia sujud syukur. Padahal yang mesti kita syukuri adalah ketaatan kita istiqamahkan oleh Allah. Salawat dan salam bukti setia dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pula istiqamah mempelajari sunnahnya, istiqamah mengamalkannya, istiqamah mendakwahkannya, dan moga-moga kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan cukup menukik, hukum lupakan niat puasa. Pertama kita jelaskan makna lupa. Lupa ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bahwa rufi al-qalamu ala thalatha, diangkat pena, tidak dikenai hukum kepada 3 hal, kata Nabi. Yang pertama, anin na'im hatta yastayqir, kepada orang tidur hingga dia bangun. Jadi orang tidur itu enggak dikenai hukum. Mau dia ngigau, bicarakan keburukan orang, itu enggak ada hukumnya. Yang kedua, as-sadiru, tentang anak kecil sehingga dia dewasa, sehingga dia balik. Jadi enggak dikenai hukum anak-anak kecil itu sampai dia balik. Cuma salahnya kalau sudah hari raya yang minta maaf anak kecil. Yang dicium tangannya bapaknya apa anaknya? Hah? Bapaknya. Yang punya dosa bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Hah? Bapaknya minta maaf apa anaknya minta maaf? Anaknya. Nah ini anehnya ya. Padahal kita tahu hadis ini bahwa anak kecil itu tidak ada dosanya, yang ada dosanya bapaknya. Tapi yang minta maaf adalah anaknya. Ini koreksi ya. Besok-besok yang dulu di singgah sana itu bukan bapaknya lagi, tapi anaknya. Kita yang cium anak kita minta maaf pada anak kita. Karena anak kecil itu sehingga dia dewasa nggak ada dosanya. Tapi kalau anak kecil nggak cium tangan bapaknya, nggak minta maaf bapaknya, bapaknya seolah-olah nggak dihormati. Tapi kapan bapaknya minta maaf pada anaknya? Yang ketiga, orang gila hingga dia sadar. Jadi yang pertama adalah orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balik, orang gila hingga dia sadar. Terus gimana posisi orang lupa? Rasulullah SAW pernah lupa sholat asar 2 rakaat. Ada sahabat Nabi bernama Zulyadain. Zulyadain ini kalau dia berdiri, tangannya itu lewat lututnya karena panjangnya. Jadi tangannya panjang, bukan panjang tangannya, tapi tangannya panjang. Bahasa Indonesia ini susah ya. Kalau panjang tangannya nggak apa-apa ya.
Tangannya panjang ya. Tangannya panjang, bukan panjang tangan, tapi tangannya panjang. Sehingga selesai sholat asar, kata Zujadain, alhamdulillah. Kenapa sih? Alhamdulillah. Kenapa? Ini yang saya harapkan, kata Zujadain. Kenapa? Saya itu ngantuk kalau sholat asar. Alhamdulillah kali ini saya sholat asar dengan ngantuk. Kenapa? Cuma 2 rakaat. Kata Nabi, macam-macam kamu ini. Enggak, itu 2 rakaat tadi. Nah, karena orang suka guyon, kan percaya sama Nabi. Makanya itu kalau suka guyon, susah percaya. Ya. Termasuk sahabat Nabi ini. Sehingga dipanggil Abu Bakar dan Bilal. Ya Bilal, aku berapa rakaat tadi sholat? Kata Bilal, 2 rakaat ya Rasulullah. Gimana Abu Bakar? Aku sholat berapa? 2 rakaat ya Rasulullah. Oh kalian tidak ada Quranku, kata Rasulullah. Kami kira Rasulullah turun wahyu pada saat kita sholat, bahwa sholat asar disingkat menjadi 2 rakaat. Kata Nabi tidak ada ayat yang turun, tidak ada wahyu yang turun. Sehingga kata Nabi bilang, panggil semua orang-orang yang sholat asar tadi, ya ke masjid tadi, kita sujud sahwi, dan kemudian kita tambah 2 rakaat lagi untuk sholat asar. Saya pernah menyaksikan dan pernah ikut kondisi ini di salah satu masjid di Bali. Tapi yang dimarahi bukan nambah rakaat, yang dimarahi adalah imamnya. Gak imam kok pelupa, malah pada keluar dari nambah rakaat. Ini musibah. Jadi, nah, apakah boleh kita lupa? Apakah salah kita lupa? Gak salah. Pasti ada solusinya dalam Islam ini kalau kita lupa. Karena lupa ya, namanya lupa manusia. Al-insan makan al-khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Nah gimana kalau masalah hukum niat ketika puasa? Yang pertama, jumhur ulama memang mengatakan bahwa membabitkan niat itu adalah kewajiban. Maksudnya niat masih di waktu malam. Jadi memabitkan niat itu maksudnya niatnya di waktu malam. Jadi bermalam niatnya sampai dia puasa. Kemudian apakah semua ulama berpendapat demikian? Ternyata tidak. Salah satunya adalah mazhab Maliki. Ya. Mazhab Maliki itu cukup awal puasa saja niat. Jadi 30 hari sudah include untuk niatnya. Alasannya apa? Paman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang dipuasakan itu bulannya, bukan malam-malamnya, kata pendapat ini. Meskipun ada hadis mengatakan bahwa tidak ada puasa bagi yang tidak berniat malamnya. Tetapi pendapat Maliki mengatakan itu hanya memperbaharui niat, bukan menyiapkan sejak awal itu aja. Tapi niat itu sejak awal masuk tanggal 1 puasa. Karena yang dipuasa itu sebulan, bukan yang malamnya. Alasan kedua, haji. Haji itu niatnya meskipun haji seminggu, tapi niatnya cuma sekali. Ya. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu niatnya cuma meskipun berhari-hari haji, tetapi niat haji cuma sekali, hanya di awalnya. Jadi 2 pendapat ini tidak bisa kita pungkiri ya. Silahkan kepada kita yang lebih itminan apakah ikut kepada Syafi'i atau ikut kepada Maliki. Mau niat tiap malam silahkan, mau hanya niat di awal puasa silahkan. Tapi karena keputusan jumhur ulama mengatakan silahkan Anda niat di awal puasa, tapi usahakan juga niat di tiap malamnya. Gimana Ustaz kalau lupa? Gak ada hukum bagi orang lupa. Terus kapan niatnya? Saat ingat. Yang penting tidak membatalkan puasanya. Misalnya sudah sarapan, baru ingat apakah tetap puasa? Ya nggak boleh, atau sudah sarapan. Asalkan lupanya itu masih belum makan, masih belum minum, itu boleh. Meskipun ini juga terjadi 2 pendapat yang mengatakan itu hanya untuk puasa sunnah, karena Nabi pada saat itu sedang puasa sunnah. Datang ke rumah Aisyah, ya Aisyah, apakah ada sarapan? Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Datang ke istri Nabi yang lain, apakah ada sarapan? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku puasa.
Insya Allah ya, sekelas kepala negara, nabi, nggak ada sarapan di rumahnya. Antum bukan kepala negara, bukan nabi, jangankan sarapan, mau makan sebulan, stok kita ada. Inilah rumah tangga Rasul, Masya Allah ya. Nabi itu kalau nggak ngamuk-ngamuk sama istrinya kan, ada nasi nggak? Nggak ada mas, masa kamu jadi istri soleh kok nggak masak? Nabi tidak. Nabi kesini nggak ada makanan, kesana nggak ada makan, nggak ada makanan. Coba katakan, oh kalau begitu aku puasa aja. Enak kan kalau suami begitu ya. Tapi kalau istrinya 2, 3 gitu ya, mau cuma satu kan nggak pindah-pindahin. Sekarang udah nggak ada masalah. Nggak ada sarapan di rumah, tinggal di depan rumah. Ya, banyak yang jualan. Bukan, maksudnya bukan itu janda di depan rumah, kita sarapan ya. Yang jualan di depan rumah. Ya. Jadi alhamdulillah itu yang dilakukan Allah. Saya yakin kenapa panitia ngangkat masalah ini karena ada kebiasaan kita habis sholat langsung membaca niat. Apakah itu salah? Tidak salah. Ada landasan hukumnya. Apa itu? Hadis Nabi, tidak ada puasa bagi yang tidak berniat di malamnya. Meskipun hadis ini dikatakan bukan sebuah kewajiban, tetapi itu merupakan sebuah penguatan akan niat kita. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu didefinisikan adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, yaitu meniatkan sesuatu yang diikuti dengan pekerjaannya. Jadi di dalam satu waktu. Kalau bagi kita umat Islam, niat ini penting. Bahkan tidak hanya pada puasa, semua pekerjaan itu harus diniatkan, harus direncanakan. Dan kekalahan umat Islam kadang-kadang nggak matang dalam niat, nggak matang di dalam perencanaan, sehingga banyak kegagalan dalam setiap amalan-amalan kita, termasuk puasa kita. Nggak dikuatkan, nggak ada kesungguhan. Karena niat itu dalam hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat itu menentukan pekerjaan kita, kesungguhan kita melaksanakannya tergantung motivasinya. Mudah-mudahan kalau kita kuat karena Allah kita melaksanakan ibadah puasa, maka insya Allah iman dan sabar, maka kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Dan hukum lupa ketika niat, kalau ingatnya sudah sarapan, ya tetap tidak bisa dianggap puasa karena sudah makan. Tapi kalau niatnya itu memang waktu tidur dia mengatakan saya mau puasa atau ketiduran bangun jam 7, kalau dia nggak ngapain, nggak makan, nggak minum, silahkan dilanjutkan. Insya Allah bisa. Itu dianggap sebagai niat karena dia sebelum tidur sudah niat mau puasa, karena sebelum tidur itu sudah termasuk malam. Insyaallah itu demikian apa yang bisa saya aturkan, dan Allah iyyakum ajmain. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.